Katanya palanya di depan nih. Ini depan ini. Nanti palanya di situ tuh. Diduga membawa mayat, entah orang mana, dan ini kakinya tuh. Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria diduga menggendong mayat di Kerendang Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, viral di jagat maya. Dalam peristiwa yang terjadi Sabtu 7 Februari lalu ini, terlihat pria berkaos hitam berjalan sambil memanggul benda yang dibungkus koran serta kain putih tergulung. Diduga pria ini menggendong sesosok mayat. Tapi usut punya usut, benda yang diduga mayat ini ternyata seekor biawak. Oh, iya, udah biawak ya? Oke. Minta maaf ya Pak ya, kalau saya salah Pak ya. Reptil yang ditemukan saat mengamen di kawasan Petojo ini dibawa dan dibungkus koran karena tak laku saat ditawarkan pada sejumlah orang. Lantaran tak punya ongkos, pria ini kemudian memutuskan untuk berjalan kaki dari Petojo menuju kontrakannya di kawasan Tambora sambil memanggul biawak tersebut. Itu jalan ceritanya gimana tuh? Kan saya lagi ngamen, terus nemu biawak. Daerah mana kasih tahu ngamennya? Ngamen di daerah lampu merah Patojo. Petojo Jakarta Pusat, Gambir. Ya. Terus? Terus nemu biawak saya di kali, gue lemparin batu naik ke darat, terus gue pegang. Nah terus gue masukin kardus, bawa ke Lokasari, ke Lokasari, nggak ada yang mau. Nah terus saya buang kardusnya, ganti pakai karung. Nah terus saya bawa-bawa lewat Kerendang Selatan. Nah kena kamera, ketangkep CCTV. Terus nggak tahu orang-orang itu angkanya bawanya mayat. Selain bukan mayat, pihak kepolisian juga memastikan biawak yang dibawa pria tersebut masih hidup. Ya, netizen kena prank deh. Pemirsa, peristiwa ini nggak cuma menggelitik, tapi jadi mengingatkan kita dengan beberapa jenis satwa yang memiliki cara unik untuk bertahan hidup. Salah satunya dengan taktik ekstrim pura-pura mati. Seperti yang baru-baru ini terjadi di Florida, Amerika Serikat. Look what I found on the floor. Frozen. When you put like water on him, he moves. Do you guys hot water? Oh, you're putting him in the sun? That's so nice of you. Puluhan ekor iguana berjatuhan dari pepohonan layaknya hewan yang sudah mati. Tubuhnya lemas dan tak bergerak sama sekali. Meski terlihat mengkhawatirkan, tapi para ahli memastikan kalau hewan-hewan ini sebenarnya hanya mati suri. Kondisi ini terjadi karena iguana merupakan hewan berdarah dingin yang tak mampu mengatur suhu tubuhnya sendiri. Saat suhu lingkungan turun tajam, terutama di bawah 10 derajat Celcius, metabolisme tubuh iguana melambat secara ekstrim. Akibatnya, otot menjadi kaku, gerakan hampir berhenti total, dan iguana terlihat seperti dalam keadaan tak sadarkan diri. Dalam dunia ilmiah, kondisi ini dikenal dengan cold stun atau lumpuh sementara akibat paparan suhu dingin. Setelah suhu kembali hangat, sebagian besar iguana akan perlahan pulih kembali. Di belahan dunia lain, ada satwa yang menggunakan taktik serupa, tapi dengan tujuan yang berbeda. Inilah opossum. Saat merasa terancam, sistem saraf opossum akan langsung memicu respon refleks ekstrim yang membuat tubuhnya mendadak kaku, mulut terbuka, lidah terjulur, dan mengeluarkan cairan berbau menyengat. Hal ini membuat pemangsa mengira hewan ini sudah mati dan tak layak dimangsa. Sebagian besar pemangsa memang lebih suka menyantap hewan yang masih hidup dan kehilangan minat pada hewan yang telah menjadi bangkai. Reaksi unik opossum ini disebut juga dengan thanatosis. Meski sepintas seperti trik cerdas, tapi faktanya kondisi ini terjadi secara otomatis
dan di luar kesadaran opossum. Hal ini membuatnya tak bisa mengontrol kapan harus mengakhiri akting pura-pura matinya tersebut. Setelah situasi benar-benar aman, tubuh opossum perlahan kembali normal. Pemirsa, berbeda dengan hewan liar yang hidupnya keras dan penuh ancaman, kehidupan hewan peliharaan jauh lebih aman dan penuh kasih sayang dari manusia yang merawatnya. Dan ketika kebersamaan ini harus berakhir, manusia pun punya cara tersendiri untuk mengenang mereka. Salah satunya terlihat pada berdirinya Cimetière des Champs, sebuah makam hewan tertua di dunia. Ya, ini bukan makam manusia, melainkan makam mewah para hewan peliharaan. Dibuka sejak tahun 1899 di pinggiran kota Paris, Prancis. Awalnya pemakaman ini hanya khusus untuk anjing. Tapi seiring waktu, banyak jenis hewan peliharaan lain, mulai dari kucing, monyet, kuda, singa, hingga ikan. Tak seperti kuburan hewan biasa, Cimetière des Champs didesain layaknya pemakaman manusia dengan nisan batu, patung, ukiran nama, serta pesan-pesan cinta yang menyentuh hati. Ah ouais, ça fait comme pour nous les êtres humains. Enfin, moi, je le considérais comme un membre à part égal de la famille. Sejumlah hewan terkenal dimakamkan di sini. Salah satunya adalah Barry, seekor anjing gunung penyelamat yang mati pada tahun 1814. Di monumen ini tertulis bahwa semasa hidupnya, anjing Saint Bernard ini telah menyelamatkan 40 orang yang hilang atau terjebak salju di gunung. Selain itu ada makam Rin Tin Tin, anjing bintang Hollywood era 1920-an, serta hewan-hewan kesayangan kaum bangsawan, seniman, dan tokoh penting Eropa. Pemirsa, kalau tadi kita lihat ada beberapa jenis hewan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan dengan terlihat seolah-olah mati, ternyata hal serupa juga bisa kita temukan di dunia tumbuhan. Inilah Rose of Jericho atau bunga kebangkitan. Tanaman ini dikenal karena kemampuannya beradaptasi di lingkungan ekstrim, bahkan bisa bertahan dalam kondisi tanpa air selama bertahun-tahun. Ketika kering, tanaman ini akan menggulung seperti bola berwarna kecoklatan. Sepintas seperti tanaman yang sudah tak ada harapan ya pemirsa. Namun, saat terkena air, bunga yang berasal dari kawasan Timur Tengah dan Amerika Tengah ini perlahan terbuka dan berubah hijau segar hanya dalam hitungan jam. Kemampuan Rose of Jericho untuk hidup kembali ini disebabkan karena sifat biologisnya yang disebut poikilohydric, yaitu kemampuan tanaman menyerap dan melepaskan air sesuai kondisi lingkungan. Siapa sangka benih kurma Yudea yang telah berusia ribuan tahun bisa dihidupkan kembali oleh para ilmuwan. Kurma Yudea adalah varietas kurma kuno yang pernah tumbuh subur di wilayah Timur Tengah, khususnya di sekitar Laut Mati, Israel, dan Palestina. Secara historis, kurma ini telah dinyatakan punah sejak ratusan tahun silam karena perang, perubahan iklim, dan kerusakan lingkungan. Dalam catatan Alkitab, kurma Yudea disebutkan memiliki buah yang besar, rasanya manis, dan memiliki khasiat kesehatan yang tinggi. Keajaiban terjadi pada tahun 2005. Para ilmuwan dari Hadassah Medical Center bekerja sama dengan Arafa Institute for Environmental Studies berhasil menanam benih kurma Yudea yang sudah berusia 2000 tahun. Benih ini ditemukan di situs arkeologi Masada di Gurun Yudea. Untuk menumbuhkannya, mereka merendam 33 biji kurma purba selama 24 jam serta menanamnya dalam tanah dan pupuk organik. Akhirnya 6 benih bertunas dan tumbuh menjadi pohon kurma. Ilmuwan mengungkapkan buah ini tumbuh lebih panjang beberapa sentimeter dan 30% lebih besar dari biji kurma modern. Ini membuktikan bahwa ukuran kurma Yudea sesuai dengan catatan sejarah kuno.